Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala musibah penyakit yang melanda negeri kita sekarang ini. Baik teman-teman semuanya, sahabat-sahabat gaib semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang pembuatan video untuk membantu daripada daring dalam pembelajaran kita sehari-harinya. Pembuatan video kali ini itu kita menggunakan sebuah software ataupun aplikasi yang cukup ringan, yang mana size-nya, ukurannya hanya cuma lebih kurang sekitar 50 MB. Nah, nama daripada aplikasi itu namanya adalah PocoScreen NG 3.04. Nah, ini saya dapatkan dan saya peroleh kiriman dari kawan saya di saat saya sedang susah-susahnya membuat sebuah video menggunakan Filmora, menggunakan Camtasia, menggunakan video editor, yang mana cukup menyita waktu dalam mengedit-editnya. Tetapi dengan adanya PocoScreen NG34 ini, dalam waktu sekejap kita bisa membuat video dengan asli, natural, dan tidak ada editing sedikit pun. Baik, saya perkenalkan kepada kawan-kawan semuanya. Pertama langkah kita dapatkan dulu softwarenya ini. Apakah dari internet ataupun kiriman dari kawan. Ini adalah softwarenya PocoScreen NG3.04. Pertama kita klik ini dulu. Setelah kita klik, dia akan mendownload. Mendownload di sini ukuran daripada size-nya yang harus kita download itu adalah lebih kurang 50 MB. 50 MB. Kalau kita menggunakan WiFi biasa, ya otomatis ini cukup lambat. Tapi kalau kita menggunakan WiFi-nya yang cukup kencang, jelas mendownloadnya dalam hitungan detik. Nah, ini kebetulan downloadnya sudah berjalan sekitar 20. Ini udah 26 megabit dari 50 megabit. Kita tunggu, waktunya tinggal 25 detik lagi. Hitungan 25 detik mundur, 18 detik lagi tinggal, dan hampir selesai. Nah, tinggal hanya lebih kurang 10 detik, dan 7 detik, 6 detik, kemudian 2 detik, 1 detik, 0 detik. Ya, siap di-download dan kita tunggu sobat-sobat. Nah, ternyata sudah terdownload. Ini baru terdownload tetapi belum terinstall. Nah, supaya dia terinstall, maka kita klik ini 2 kali. Klik 2 kali muncul run. Run adalah langkah yang kedua supaya arti katanya aplikasi ini bisa nanti ketikanya masuk ke sistem kita. Kita klik run. Run. Nah, kita tunggu kotak dialog selanjutnya apakah yang muncul, gitu kan. Nah, yang muncul adalah kita disuruh next-kan untuk start up daripada supaya dia bisa diinstal. Next-kan aja. Kita tunggu. Ternyata dia sudah mendapatkan tempatnya di drive C, di program file. Nah, kita next-kan saja. Next. Nah, ada peringatan apakah ini kita menggunakan lisensi atau tidaknya. Kita oke kan aja. Yes saja. Kemudian lanjut. Ada PocoScreen-nya oke. Next. Setelah itu, nah, dibuat perjanjian. Perjanjiannya kita pilih aja accept, I accept dengan lisensi. Next. Nah, di sini ada PocoScreen di mana kita set up kan. Nah, kita next saja. Next. Terus kita install. Nah, kita tunggu dengan detik juga sama. Karena ini dia ringan, softwarenya tidak terlalu lama. Sip, 90 detik. Kemudian lanjut 99. Hitung lagi. Iya, selesai, finish. Nah, di manakah kita memulai selanjutnya lagi? Memulai berarti ini sudah ada di laptop kita atau di PC kita. Kita minimaliskan ini dulu. Ini kita minimaliskan. Ya, kita minimaliskan. Ya, ini kita minimaliskan lagi. Nah, kemudian ini dia tadi. Ya, di desktop kita, di laptop kita sudah ada lambang PocoScreen. Kita cari, oh ini dia. Kita klik PocoScreen ini 2 kali untuk membukanya. Klik 2 kali. Klik 2 kali dengan klik sebelah kiri, gitu kan? Atau di enter 2 kali tentang itu juga boleh menggunakan daripada mouse juga silakan, gitu kan? Nah, muncul dia. Ini udah ada menunya ini kita besarkan aja. Kita zoomkan. Nah, ini menunya. Baik sobat-sobat semuanya akan saya perkenalkan untuk kita menunya. Menunya yang pertama sini ada menu layar. Layar ini dia nanti akan menangkap semua layar kita. Ini kalau layarnya penuh. Nah, layar penuh jangan interubah. Ini sudah layarnya ukurannya daripada maksimal, gitu kan. Kemudian ingin umpamanya kita tidak maksimal, ya kita tinggal tekan
tukar aja ini, kita tukar gitu kan, boleh, maka nanti akan muncul layar pembatas. Tapi kita pakai aja lah layar penuh, kita pilih sini ada layar penuh. Kemudian ada lagi suara speaker yang kita gunakan atau mikrofon yang kita gunakan, maka kita checklist. Kalau kita hilangkan berarti kita nanti tidak bisa artinya merekam tanpa suara. Nah, jadi kita ingin merekamnya dengan menggunakan suara. Kalau kita ingin menggunakan suara, otomatis ya bisa. Nah, ini menunya. Menu yang kita gunakan. Sobat-sobat semuanya. Ya, selanjut lagi kita ini tadi. Oke, kita coba nih, keluarkan dulu yang ininya. Kita keluarkan, gitu kan. Nah, kita pilih yang ini tadi. Nah, ini kebetulan suaranya pas kita rekam. Nah, kemudian kita lihat lanjut lagi hasil dari produknya. Apa kita ingin vivo? Boleh in vivo, atau kita gunakan yang lain juga boleh. Ini di sini ada, kebetulan kita menggunakan vivo. Nah, vivo hasil produknya. Kemudian lihat lagi sini, ini biarkan tampilannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya lagi sebelahnya waktu jedanya biarkan aja. Kemudian ini juga centangnya biarkan saja. Nah, kemudian terakhir adalah kita menggunakan kamera atau tidak di sini. Nah, ini pertanyaannya, kita menggunakan kamera atau tidak nih. Kalau kita menggunakan kamera, otomatis nanti saja kameranya akan muncul. Nah, kita lihat ya kameranya muncul atau tidak. Klik di sini kamera, gitu kan. Nah, kamera yang kita gunakan adalah kamera bawaan daripada laptop kita. Ini laptop kita menggunakan kamera atau tidaknya. Nah, berarti laptop kita menggunakan kamera. Kameranya ini dia. Kita klik ke ini, maka nanti muncul kamera. Nah, kameranya mana? Ini di bawah. Nah, ini kameranya sobat-sobat semuanya. Kamera ini bisa kita kecilkan dan bisa kita besarkan. Kalau seandainya ingin kita besarkan, kita pindah ke sini. Kemudian ini ingin kita kecil lagi dari atas juga boleh. Ingin kita letakkan kamera kita di atas ini, silakan aja di atas. Letakkan di tengah-tengah juga boleh. Letakkan lagi di samping sebelah ini juga boleh. Nah, namun sangat bagus sekali kalau sekiranya sobat-sobat meletakkan kamera di samping sebelah ini tidak mengganggu daripada nanti slide yang kita gunakan. Setelah ini, apalagi langkah selanjutnya lagi, sobat-sobat boleh arti katanya memulai dengan fitur yang ada. Nah, fitur yang ada di sini di laptop kita ini gitu kan banyak. Nah, umpamanya kamera kita ingin kita gunakan juga boleh. Kita matikan kamera, silakan. Nah, ini mati kameranya, tidak ada kamera. Nah, ini fitur yang kita gunakan. Fitur yang kita gunakan biasanya ini ada beberapa macam. Ini kita bacakan lagi gitu kan. Nah, ini fitur yang di bawahnya. Ketika kita sebelum memulai daripada mereka, maka di layar kita tampilkan terlebih dahulu PowerPoint kita. PowerPoint dalam kita bentuk slideshow seperti ini. Setelah slideshow-nya ini tampil, baru kita memulai memasang rekaman tadi. Rekaman ini kita mulai, kita klik mulai, biarkan dia berjalan. Slideshow tadi artinya berjalan, itu berjalan terus sampai selesai slideshow-nya. Slideshow-nya ini, nah jalan slideshow-nya model 1, model 2, lanjut lagi terus. Nah, ini lanjut lagi dia. Nah, ini gambar-gambar orangnya, ya lanjut lagi terus. Ya, ini software-softwarenya. Terus, wah, ini start atau tidaknya. Ini adalah slideshow yang kita gunakan. Kalau kita ingin menyelesaikan ini slideshow-nya juga boleh. Slideshow-nya selesaikan. Nah, akhirnya selesai slideshow-nya. Nah, selesai kita presentasi, maka kita klik berhenti. Oh, ingin jeda dalam keadaan umpamanya kita ingin tangguh waktu sejenak untuk ngopi dulu, kita klik aja ini, tangguh. Nanti setelah artinya kita sudah mulai mau merekam lagi, kita mulai klik tanda mulai. Di dalam rekaman kita boleh juga tidak menggunakan menu-menu ini, tetapi kita juga menggunakan menu pengganti. Misalnya kita menggunakan menu pengganti untuk ini, ada menggunakan, kalau ini adalah Ctrl Shift F10. Ini kalau sebenarnya kita tidak menggunakan menu mulai, tapi kita menggunakan mulainya diganti dengan Ctrl F10 juga boleh. Atau pada layar kita nggak ada umpamanya bacaan mulai, maka kita boleh ganti dengan Ctrl Shift F10. Oh, ingin berhenti, tidak ada bacaan berhenti, maka kita boleh menggunakan kontrol di sininya, kontrol Shift F11. Oh, ingin umpamanya ditangguhkan jeda waktunya, kita juga bisa menggunakan adanya kontrol di sininya, kontrol F12. Ini kita gunakan kontrol Escape tadi, itu apabila seandainya di menu-menu ini tidak muncul di layar kita. Nah, sahabat-sahabat semuanya, hasil daripada rekaman kita ini bisa kita lihat di folder. Di folder itu letaknya adalah di
My Dokumen. Di My Dokumen. My Dokumen itu ada di video. Di video kita ada berbagai macam rekaman. Rekaman ini ada rekaman ini contoh rekaman saya, gitu kan. Coba ini tadi coba juga. Nah, rekaman ini adalah hasil daripada rekaman daripada fokus screen yang sudah saya lakukan. Nah, boleh kita ambil rekaman ini sebagai referensi, kita masukkan kepada Google Classroom atau ke YouTube, boleh juga, gitu kan. Dan boleh langsung ini diambil filenya, masukkan ke Google Classroom juga boleh. Dilinkkan dulu ke YouTube, dari YouTube nanti anak-anak bisa membacanya atau mempelajarinya atau menontonnya juga boleh. Nah, ini contoh rekaman yang sudah saya buat. Kita buka dengan window media player, gitu kan, akan kita lihatnya seperti ini sobat-sobat semuanya. Nah, ini rekamannya, kita besar sedikit ya. Ini contoh rekamannya, suaranya ada, gitu kan. Nah, oke, baik, itu rekaman yang sudah pernah dibuat dengan menggunakan adalah focus screen. Kita tutup, gitu kan. Nah, inilah kira-kira sobat-sobat semuanya yang dapat saya sampaikan. Sobat-sobat semuanya, selamat berkarya dan selamat menciptakan video-video yang handal untuk kemajuan daripada pendidikan kita. Jika seandainya ada kekurangan, mohon maaf. Hanya sampai sini bisa saya mengantarkan sobat-sobat semuanya. Jangan lupa, arti katanya berkarya kita bisa, berkarya kita beramal, berkarya kita arti katanya sebuah berkah. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.